Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3081. Vince York tampak sangat muram saat ini. Cory York juga menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Ia menatap tajam ke arah Akio Yashiro dengan tatapan mematikan, seolah-olah ingin membunuh Akio dengan tangannya sendiri. Lexi York terlihat ketakutan. Ia tidak menyangka bahwa Vince memiliki hubungan sedalam itu dengan para Islander. Apakah Vince sendiri tahu bahwa ia mendapat dukungan dari mereka saat proses kebangkitannya? Bahkan Nenek York terlihat aneh saat menatap Vince dengan penuh perhatian. Ketekunan dan dukungannya terhadap Vince perlahan mulai luntur. Bersamaan dengan ucapan Akio, seorang elit dari Dragon Palace kemudian muncul membawa beberapa nampan. Gambar rancangan, kontrak, buku besar, dan berbagai dokumen lainnya dikeluarkan. Semua orang memahami bahwa itu adalah bukti yang kuat, bahkan tanpa harus membacanya secara detail. Jika tidak, Harvey York tak akan pernah mengizinkan semua ini dibawa ke sini, jika dilihat dari sikapnya. Harvey kemudian menyipitkan mata ke arah Vince. Ada sesuatu yang ingin kau jelaskan, Tuan Muda York? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Vince tidak marah, juga tidak kehilangan kendali. Ia justru tampak lebih tenang dari sebelumnya. Ia menatap Marcel York dan Nenek York dengan tatapan tenang, lalu berkata, "Aku akui. Aku memang memiliki hubungan dekat dengan para Islander sebelumnya. Kami telah bekerja sama dalam beberapa proyek besar. Aku juga menerima beberapa hadiah dari mereka. Tapi, apa masalahnya? Keluarga York Hong Kong adalah wajah dari negara H. Tentu saja kami perlu menjalin hubungan dengan orang-orang dari seluruh dunia. Lagi pula, negara H dan Island Nation secara praktis adalah negara tetangga. Jika kita memiliki hubungan baik dengan keluarga kerajaan dari Island Nation, posisi kita di negara H akan semakin kuat. Aku melakukan semua ini. Karena aku berhati-hati, aku tidak membicarakannya di depan umum. Tapi sekarang, kalian justru menggunakan hal ini untuk mengkritikku. Aku harus mengucapkan terima kasih atas itu." Semua orang saling berpandangan setelah mendengar kata-kata Vince. Terlepas dari ucapan tajam Akio, terungkap bahwa kebangkitan Vince disebabkan oleh taktik manipulasi para Islander. Namun Vince berhasil membalikkan keadaan, membuktikan bahwa ia hanyalah rekan bisnis dengan Island Nation. Dilihat dari sudut pandang ini, Vince sebenarnya tidak melakukan kesalahan apapun. Harvey tertawa kecil. "Apa maksudmu, Vince? Kau mengatakan bahwa kau hanya bekerja sama dengan mereka. Apa kau tidak malu? Sebagai tuan muda keluarga ini, kau masih bisa mengoceh seperti ini setelah diperlakukan layaknya boneka. Dan kau tidak merasa itu memalukan?" "Memalukan?" Sekilas kegembiraan muncul di mata Vince. "Kenapa aku harus malu? Negara H dan Island Nation adalah negara tetangga. Kita semua adalah negara kuat dari timur jauh. Bukankah wajar menggunakan kekuatan mereka untuk naik peringkat? Jangan lupa, kita memiliki hubungan baik dengan mereka. Bahkan para petinggi negara pun telah menjalin hubungan dengan Island Nation selama bertahun-tahun. Aku bahkan tidak menjual negaraku sendiri. Apa salahnya itu?" Bab 3082. Apakah kau yakin akan hal itu? Orang-orang biasa mungkin tidak memahami hubungan sebenarnya antara negara H dan Island Nation, tetapi bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Segala kejahatan keji yang mereka lakukan kepada kita selama Perang Dunia Kedua tidak akan pernah terlupakan. Sejarah tidak pernah lupa. Vince York mencibir sambil menampilkan ekspresi mengejek di wajahnya. "Betapa naif dirimu, Harvey York. Kau masih memegang hal itu hingga sekarang. Itu sudah menjadi cerita lama. Jangan berbicara soal kredibilitas. Kalaupun itu benar, pernahkah kau dengar pepatah? Lebih baik berdamai daripada berperang. Itu sudah lama terjadi. Sebagai warga negara yang beradab di negara H, mengapa kau tidak bisa memaafkan kesalahan mereka di masa lalu? Namun, kita semua berada di perairan yang sama.
Tidak ada jalan untuk saling menghindar. Aku percaya mereka telah berinvestasi di negara kita sejak lama. Kita pun sudah banyak bekerja sama. Jadi, jika aku bekerja sama dengan mereka dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, apa salahnya? Aku adalah perwakilan dari persatuan antara negara H dan Island Nation. Aku tidak merasa melakukan kesalahan apapun, apapun yang kau katakan. Meski mereka memiliki motif tersembunyi, jangan lupa. Siapa yang tidak? Selama motif tersebut tidak merugikan negara secara keseluruhan, bukankah kerjasama tetap membawa kebaikan? Kita bukan hanya sekadar negara tetangga. Jangan kira kau bisa menguliahi aku hanya karena membaca beberapa buku sejarah. Ketika aku belajar politik internasional, kau masih bermain lumpur. Setelah mendengar penjelasan Vince, Cory York menarik napas dalam dan melangkah maju dengan tangan terkepal. Nenek York, Lord York, dan semua yang hadir di sini. Seperti yang disebutkan oleh Vince, memang benar ia memiliki koneksi dengan pihak dari Island Nation. Tetapi, semua orang memahami bahwa Hong Kong dan Las Vegas adalah wilayah yang istimewa. Ini adalah pusat utama bagi negara H untuk berdagang dengan dunia luar. Jika kita ingin keluarga ini bangkit, tidak mungkin kita menutup diri kan. Walaupun Vince telah bekerja sama dengan pihak dari Island Nation, selama ia mengetahui batasannya, seharusnya tidak akan ada masalah. Adapun keuntungan yang diberikan oleh mereka kepada Vince. Kalaupun itu benar, lalu apa? Hal itu justru membuktikan kemampuan Vince. Apa lagi yang bisa dibuktikan? Apakah ada bukti bahwa Vince menjual Hong Kong dan Las Vegas demi keuntungan pribadi? Apakah ia pernah melakukan sesuatu yang merugikan keluarga York Hong Kong atau negara ini secara umum? Jika tidak, maka sangat tidak masuk akal untuk menyerangnya dengan tuduhan seperti ini. Lexi York menarik napas dalam-dalam. Tepat sekali. Aku telah merawat Vince sejak ia masih kecil. Sebagai Nyonya Dragon Palace, aku memahami batas-batas yang tidak boleh dilanggar ketika berurusan dengan negara asing. Aku telah mengawasi sebagian besar usahanya. Aku bersumpah atas nama Dragon Palace bahwa Vince tidak pernah sekalipun menjual keluarga York Hong Kong maupun negara ini demi kepentingan pribadinya. Baik rumah utama, rumah kedua, semua menjamin hal itu. Semua orang membela Vince dan mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk mendukung tindakannya. Bab 3083. Bagaimanapun juga, semua orang tahu bahwa Vince York tidak akan memiliki kesempatan menjadi tuan muda jika dia dituduh melakukan pengkhianatan. Ia juga tidak akan memiliki peluang untuk bangkit kembali di masa depan. Pada akhirnya, para petinggi negara H tidak akan mengizinkan seseorang seperti itu untuk naik ke tampuk kekuasaan. Itulah sebabnya mereka mencoba merasionalisasi tindakan Vince. Setelah merenungkan situasinya sejenak, Nenek York terdiam. Ia berpikir bahwa Cory York dan yang lainnya mungkin benar. Lagi pula, adalah hal yang wajar jika Vince bekerja sama dengan para Islander itu demi bisnis. Di sisi lain, kemampuan Vince juga terlihat oleh publik berkat hal ini. Aku masih punya sesuatu untuk disampaikan, Nenek York. Sebelum orang lain sempat berbicara, Vince maju dengan tangan terkepal. Jika kamu menganggap bahwa menjalin kerja sama dengan para Islander itu adalah sebuah kesalahan, aku akan minta maaf. Bahkan aku bersumpah untuk menghentikan semua interaksi dengan mereka mulai hari ini juga. Itu seharusnya cukup untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah kan? Tapi, izinkan aku mengatakan ini terlebih dahulu. Aku tidak akan bertanggung jawab atas kerugian apapun jika aku menghentikan kerjasama dengan mereka. Dia tidak akan bertanggung jawab. Akan ada konsekuensi jika dia membatalkan kolaborasi dengan para Islander itu. Semua orang saling berpandangan mendengar itu. Tatapan tenang Nenek York membeku, lalu ia menyipitkan mata. Apa maksudmu, Vince? Apakah kau mencoba memaksaku di sini? Kamu salah paham, Nenek York. Vince tampak ketakutan dan jujur. Pada titik ini, tentu saja aku harus membuat segalanya adil untuk semua pihak. Vince tampak sangat rentan saat itu, tapi kenyataannya tidak demikian.
Ia tahu bahwa tidak ada jalan untuk mundur. Entah ia duduk di tahta, atau selamanya kehilangan posisinya. Itulah mengapa ia tidak berniat untuk menyerah. Jika semua orang berpikir bahwa aku mencemarkan nama baik keluarga dengan bekerja sama dengan para Islander, aku bisa membatalkan semua proyek yang aku miliki dengan mereka. Tapi, kalian semua harus menanggung akibatnya. Karena bukan aku yang ingin membatalkan kerjasama ini. Jika kalian semua percaya padaku, maka aku pasti akan melanjutkan proyek tersebut. Keluarga York Hong Kong hanya akan mendapatkan keuntungan dari ini. Laba kita akan meningkat secara eksponensial. Dunia ini berputar demi keuntungan. Setelah keuntungan datang, dunia akan bergerak. Aku hanya berjuang demi keluarga York Hong Kong. Aku hanya ingin lebih dekat dengan para Islander. Itu tidak salah kan? Apa kita akan menghentikan kerjasama? Karena beberapa buku sejarah. Bagaimana dengan mata pencaharian kita? Bahkan jika semua hal itu benar, kita hidup dalam damai sekarang. Aku telah memaafkan Island Nation itu. Jadi, kenapa aku tidak boleh berteman dan berbisnis dengan mereka? Kemudian, Vince menatap tajam ke arah Marcel York. Kamu telah mengambil keuntungan dari kerja kerasku selama bertahun-tahun, Lord York. Apakah kamu membuangku begitu saja setelah kamu selesai menggunakanku? Betapa tidak tahu malunya dirimu. Bab 3084. Harvey York tak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya setelah mendengar ocehan Vince York. Ini bukan pertama kalinya ia bertarung melawan Vince, namun ia tak pernah menyangka bahwa Vince akan sejahat dan seberani ini. Bagaimana mungkin dia berani mengucapkan hal seperti itu? Sudah cukup buruk Vince menggunakan alasan bodoh itu untuk membuktikan dirinya tak bersalah. Namun, dari sikap Vince, yang telah berhubungan dengan para Islander dan mengandalkan mereka untuk naik pangkat, jelas bahwa ia memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah tuannya. Tanpa ragu, ia bahkan bisa melupakan pertumpahan darah saat Perang Dunia Kedua. Harvey bahkan tak bisa membayangkan hal-hal apa lagi yang akan dikatakannya dan dilakukannya setelah ini. Vince. Marcel York akhirnya angkat bicara saat itu juga. Sekilas penyesalan tampak di matanya saat memandang pria yang ia kira akan ia bimbing di bawah sayapnya. Kita memang tidak pernah punya aturan yang melarang kita bekerja sama dengan pihak asing. Kita juga tidak dilarang berhubungan dengan para Islander. Namun, sejak keluarga ini didirikan, ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Sebagai warga negara ini, kita memiliki kewajiban untuk menjaga perbatasan kita sendiri. Bekerja sama dengan pihak luar memang bisa memperluas wilayah kita, tetapi ada tujuan lainnya. Yaitu untuk mencegah pihak asing berbuat seenaknya di dalam negeri. Tujuan utama kita adalah membatasi mereka sambil tetap menjamin kepentingan negara. Kepentingan pribadi kita seharusnya menjadi hal terakhir yang kita pikirkan. Masihkah kau ingat semua itu? Ataukah kau sudah meninggalkan semua ajaran itu sekarang? Jika kita mengkhianati negara demi keuntungan pribadi, maka tidak ada gunanya kita tetap menjadi yang terendah dari 5 keluarga tersembunyi sejak awal. Aku telah mengurus keluarga ini selama bertahun-tahun. Keluarga ini akan jauh lebih berkembang jika aku menyerahkan beberapa keuntungan kita kepada pihak luar. Mengapa kau pikir begitu banyak kekuatan asing gagal menguasai sebagian wilayah Hong Kong dan Las Vegas? Karena aku tidak mengizinkannya. Kalau kau ingin menjadi tuan muda, silakan. Tapi, bisakah kau benar-benar melakukannya? Vince tertawa dingin. Zaman telah berubah, Paman Keempat. Seru Vince penuh keyakinan. Kamu masih terjebak dalam pola pikir Perang Dunia Kedua. Semua yang kamu pikirkan hanyalah menutup perbatasan. Kamu terlalu sempit pandang. Sekarang kita hidup di era globalisasi. Agar suatu negara dapat memperluas cakrawalanya, ia harus membuka diri terhadap dunia. Kita harus bekerja sama dengan kekuatan dari luar. Aku bertanya-tanya mengapa keluarga York Hong Kong masih tertinggal meski aku telah bekerja keras. Jadi, semua ini ulahmu, Paman Keempat. Katakan saja langsung. Kamu takut aku terlalu luar biasa.
Itu sebabnya kamu menggunakan kata-kata bijak ini untuk menekanku. Kamu pikir kami semua di sini bodoh. Kami tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku sudah mengorbankan darah, keringat, dan air mata untuk keluarga ini selama bertahun-tahun. Tapi di mana pengakuan yang pantas untukku? Kalau aku tidak menjadi tuan muda, siapa di Hong Kong atau Las Vegas yang akan setuju? Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan kebenaran dari semua orang dengan tuduhan bodoh ini? Bab 3085. Diam kau. Selena Judd tak mampu lagi menahan perasaannya. Dengan wajah penuh amarah yang tak terkendali, ia membanting dan menghantam meja dengan keras. Pengakuanmu yang busuk itu menyembunyikan kebenaran dari semua orang. Bagaimana mungkin kau bisa mengatakan hal seperti ini? Dulu aku pikir kau hanya anak manis dan lembut. Kau pikir tidak ada yang salah dengan bekerja sama dengan orang-orang dari Island Nation itu kan? Kau pikir merekalah yang diam-diam mendukungmu dari belakang kan? Vince York tertawa dingin. Lalu, apa salahnya? Mereka punya perekonomian yang hebat. Ilmu pedang mereka tiada tanding. Mereka bahkan merawatku dengan baik. Niat mereka baik. Aku bekerja sama dengan mereka, dan mereka mendukung kenaikanku menuju kekuasaan. Semua ini terjadi karena kemampuanku sendiri. Kau iri. Kalau begitu, buat saja para Islander itu berada di pihakmu. Apa salahnya menjadi mampu? Berhentilah mencoba mencemarkan namaku. Vince kembali tertawa dingin. Aku katakan sekali lagi. Jika kau mencoba menyangkal pencapaianku dan menghalangiku menjadi tuan muda hanya karena hal ini, maka aku pastikan akan membalas perlakuanmu. Mereka berniat baik, kau bilang. Selena tertawa sinis. Mari kita bicarakan apa yang terjadi 10 tahun lalu. Demi memberi jalan bagimu menjadi tuan muda. Mereka bahkan tak segan membunuh bayi tak berdosa. Aku yakin kau bisa melihat gambaran besarnya dari kejadian ini saja. Tidakkah kau paham bahwa mereka ingin negara ini melemah? Para Islander itu telah menimbulkan masalah di perbatasan negara kita selama bertahun-tahun. Mulai dari Wolsing, Mordu, lalu Hong Kong dan Las Vegas. Mereka terlibat dalam semua insiden itu. Karena mereka, begitu banyak keluarga yang hancur. Apa kau benar-benar tidak mengerti ini, ataukah kau sengaja menutup mata? Tidak masalah jika dua negara memiliki hubungan yang baik. Tapi sejak awal kita selalu bertikai. Bagaimanapun juga, Island Nation itu bekerja sama dengan Amerika untuk menekan kita, agar negara kita tidak berkembang. Kau menyebut dirimu dewa perang, tapi tidak memahami hal ini. Atau sebenarnya kau paham, tapi kau tak peduli demi meraih pangkat. Jika begitu, maka aku tidak akan pernah mengangkatmu di bawah perlindunganku. Kau tidak layak menjadi seorang tuan muda. Vince tertawa terbahak-bahak. Kau tidak punya hak untuk menentukan itu. Marcel York juga tidak. Bahkan Nenek York pun tidak punya hak. Hanya aku yang berhak menentukan. Tak lama kemudian, Vince mengangkat tangannya dan menjentikkan jari. Ratusan pria langsung berhamburan keluar dari lantai 2 begitu mendengar suara itu. Mereka semua mengangkat senjata api mereka, melepaskan pengaman, dan langsung mengarahkan senapan ke arah kerumunan. Aroma mesiu tipis mulai tercium di udara. Situasi menjadi sangat tegang. Semua orang menunjukkan ekspresi ngeri di wajah mereka. Vince sama sekali tidak peduli pada apapun saat itu. Ia sudah bersiap melakukan kudeta. Di bawah tatapan kaget semua orang, Vince menampilkan senyum tipis sambil berjalan mendekati Harvey York. Ia lalu menepuk ringan wajah Harvey dan berkata, "Lihat, kau tidak bisa menghentikanku, Harvey. Apa yang akan kau lakukan? Menguliahi aku soal keadilan? Soal patriotisme? Atau menghentikanku dengan rasa keadilanmu yang konyol itu?" Bab 3086. Harvey York dengan tenang melangkah maju sebelum menamparkan wajah Vince York. Plak. Vince, yang saat itu masih sangat arogan, tidak bisa langsung menyadari apa yang terjadi. Kau tidak punya kesempatan. Harvey tampak acuh tak acuh. Fondasi keluarga York Hong Kong adalah untuk melindungi perbatasan negara. Kau bahkan tidak mengerti logika sesederhana ini,
tapi masih berani mencoba naik pangkat. Aku akan memberitahumu mengapa aku bisa menghentikanmu hari ini. Harvey melangkah lagi dan mengayunkan punggung tangannya. Plak. Ini untukmu yang tidak menghormati orang tua dan hukum yang suci. Kau pikir bisa menjadi tuan muda tanpa persetujuan orang tuamu? Teruslah bermimpi. Plak. Ini untukmu yang memiliki nilai-nilai inti yang busuk. Para Islander ingin kita mati, tapi kau memperlakukan mereka seperti tuanmu. Apa yang kau pikirkan? Plak. Ini untukmu yang tidak menghormati orang mati dan sejarah secara umum. Kau tahu betapa sulitnya sebuah negara bisa bangkit. Para Islander berusaha membunuh kita semua, tapi rakyat pemberani negara kita melawan tanpa ragu. Kau tahu artinya menjaga keselamatan tanah air, meski harus berlumuran darah. Kau tahu artinya menjadi prajurit negara. Kau tahu artinya berada di garis depan selama negara membutuhkan. Kau tidak tahu apa-apa, tapi tetap saja banyak bicara tentang kerjasama. Plak. Harvey terus melayangkan tamparan demi tamparan, membuat Vince terhuyung ke kiri dan kanan. Apa hakmu memaafkan para penyerbu atas nama para pahlawan yang gugur? Apa hakmu naik pangkat? Apakah kau pantas? Tidak. Wajah Harvey tetap datar sebelum ia mengayunkan tendangan. Vince terlempar dalam keadaan linglung. Ekspresi mengerikan terlihat di wajahnya saat ia menghantam tanah. Semua orang terkejut ketika Harvey masih bisa menghempaskan Vince meski ratusan laras senjata mengarah padanya. Semua orang paham arti dari integritas. Ini adalah keadilan. Dengan ratusan orang yang melindunginya, Vince tampak kuat, tapi mereka bahkan tak bisa berkutik di hadapan Harvey. Harvey hendak melangkah lagi saat melihat Vince masih tergeletak di tanah. Tiba-tiba, seorang pria tua yang bersembunyi di antara kerumunan muncul tepat di depan Vince dan melemparkan pukulan ke arah Harvey. Dentum. Harvey membalas pukulan itu di udara dengan pukulannya sendiri. Suara keras dan berat terdengar saat kedua tinju bertabrakan. Pria tua itu berhasil menahan serangan, tapi harus mundur beberapa langkah untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Sementara itu, Harvey tetap berdiri tanpa bergerak dengan ekspresi tenang. Semua orang tercengang melihat kejadian itu. Mereka mengenali pria tua itu. Ia adalah anggota tersembunyi dari keluarga yang bertugas menjaga keselamatan Vince. Namun, ahli yang katanya hebat ini bahkan tak bisa menyentuh Harvey sedikit pun. Aku akan membunuh Vince. Dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Harvey dengan tenang melangkah maju sekali lagi. Bab 3087. Pria tua itu dianggap sebagai petarung yang cukup berpengalaman. Saat Harvey York bergerak, secara naluriah pria tua itu melangkah mundur setelah mendapatkan pijakan. Meskipun pria tua itu cepat, Harvey jauh lebih cepat. Dalam sekejap mata, Harvey sudah berada di depan pria tua itu dan mengayunkan telapak tangannya ke depan. Pria tua itu menggertakkan giginya saat ia mengangkat kedua tangan ke dada, berusaha menahan serangan Harvey. Namun telapak tangan Harvey sudah mendarat di wajahnya. Plak! Pria tua itu langsung terpental dengan suara tamparan yang keras. Darah mengalir dari sudut bibirnya saat ia jatuh ke tanah lagi. Kekalahan total. Seorang raja bela diri puncak kalah dalam sekejap. Dengan tenang, Harvey berjalan melewati pria tua itu dan kembali menuju Vince York yang tersungkur di tanah. Kau menyentuhku. Berani sekali kau. Berani-beraninya kau menyentuhku. Kau benar-benar orang biadab. Setelah sadar kembali, ekspresi Vince dipenuhi rasa jijik. Kau menyentuhku bahkan sebelum aku sempat melakukan apapun. Kau pasti sudah delusi karena perjalananmu selama ini terlalu mulus, Harvey. Kau pikir kau punya hak untuk berbicara di sini. Kalau begitu, akan kubuat kau sadar bahwa kau hanyalah orang bodoh yang miskin dan tak berdaya di hadapanku. Harvey lalu tertawa getir sambil bertepuk tangan. Bersihkan sampah-sampah ini untukku. Ratusan orang keluar dari kerumunan tak lama kemudian. Mereka merobek pakaian luar mereka, memperlihatkan pakaian tradisional dari Island Nation. Shinkage Wei dan keluarga Takei mengucapkan selamat kepada Tuan Muda York.
Keluarga suci Mikado mendoakan kesuksesan besar untukmu sebagai tuan muda. Semoga kamu berkuasa atas Hong Kong dan Las Vegas sepanjang hidupmu. Nen Wei memberi hormat kepada Tuan Muda York. Kami datang membawa ketulusan kami atas kebangkitanmu hari ini, sahabat dari Island Nation. Siapapun yang mencoba menghentikan Tuan Muda York akan dibunuh tanpa ampun. Langkah kaki cepat terdengar dari luar kediaman York. Hanya dalam beberapa menit, semua pintu dan jendela yang terkunci terbuka. Para elit dari rumah utama dan rumah kedua berkumpul dan mengepung semua orang di aula. Kerumunan benar-benar terdiam. Mereka bahkan tidak sempat bereaksi. Vince mencoba menghasut kudeta dengan membawa semua orang dari Island Nation ke sini. Sungguh perkembangan yang mengejutkan. Apakah ini alasan mengapa kau begitu arogan? Apakah ini alasan mengapa kau berani membantah keluarga? Kau benar-benar mengira bisa melawan kami hanya dengan sekelompok orang dari Island Nation. Marcel York berkata dengan serius. Jangan lupakan. Pasukan penjaga York dan penjaga Lord berada di bawah komandoku. Tidak sulit untuk mengalahkan kalian semua. Setelah melihat Marcel tetap tenang dalam situasi seperti ini, Vince terdiam sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Paman keempat. Lord York yang terhormat. Apakah kau benar-benar berpikir bisa menghentikanku dengan para idiot itu? Bab 3088. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk menyatukan kekuatan dari kediaman utama dan kediaman kedua. Aku telah berbagi semangatku dengan para Islander demi mendapatkan dukungan mereka sejak awal. Dengan semua kekuatan ini digabungkan, apakah kau masih berpikir kau punya peluang melawanku? Dengan kekuatanku, aku bisa dengan mudah membangun keluargaku sendiri atau memaksamu turun dari posisimu. Tapi, aku menghormatimu sebagai kepala keluarga. Itulah sebabnya aku bersedia tetap menjadi tuan muda sampai kau bersedia menyerahkan posisimu padaku. Tak hanya kau tak tahu malu merebut statusku demi orang luar. Kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk naik pangkat. Kalau begitu, mari kita selesaikan semuanya di sini. Entah kau mengundurkan diri dan menyerahkan posisi kepadaku. Atau kita bertarung sampai akhir. Kita lihat apakah aku sudah siap atau kau masih punya trik lainnya. Tapi percayalah, aku tidak akan menyesal meski harus hancur. Tapi jika orang-orangmu mati. Kita lihat bagaimana caramu membela negara terkutuk ini. Vince menatap dingin sambil mengungkapkan semua yang telah ia rencanakan selama bertahun-tahun. Ia sebenarnya tidak ingin melawan Marcel York di tempat seperti ini. Menurut rencananya, ia masih ingin bergerak perlahan sambil melemahkan pasukan Marcel sebelum akhirnya naik ke tampuk kekuasaan. Namun karena Harvey York sudah melihat semuanya, ia harus membuka semua kartunya. Karena itu, ia tak punya pilihan selain memaksa ke puncak. Nenek York, yang duduk di kursinya, menunjukkan ekspresi yang sangat buruk. Beraninya kau, Vince. Mengapa kau mengatakan hal seperti itu? Panggil orang-orangmu dan minta maaf kepada paman keempatmu. Kau masih akan tetap menjadi tuan muda jika kau melakukannya. Tentu saja, Nenek York tidak ingin anggota keluarganya saling bertarung, bahkan dalam situasi seperti ini. Ia masih berharap bisa menyelesaikan keadaan dengan damai. Vince terkekeh dingin. Apa gunanya semua kata-kata itu, Nenek? Kalau saja paman keempat menjadikanku tuan muda, kita takkan berada di sini sekarang. Tentu saja, aku bersedia memberinya satu kesempatan lagi. Tapi dia harus menunjukkan ketulusannya. Jika dia memenggal kepala bajingan itu, Harvey, aku akan percaya padanya. Setelah itu aku akan menarik kembali semua temanku. Tatapan dingin Vince kemudian beralih kepada Harvey. Para Islander juga menatap Harvey dengan campuran rasa takut, kesombongan, dan kebencian. Harvey cukup terkenal setelah ia membunuh Miyata Shinosuke dan menangkap Akio Yashiro hidup-hidup. 6 sekolah seni bela diri dan keluarga suci Mikado punya alasan lain untuk mengerahkan pasukan mereka ke sini demi membantu Vince untuk mengakhiri hidup Harvey. Mereka tahu, jika tidak, seorang kepala instruktur kedua pasti akan muncul dari negara itu.
Jika itu terjadi, ambisi Island Nation untuk menelan seluruh negara akan hancur lebur. Marcel menghela napas setelah melihat ekspresi arogan Vince. Lalu, ia memandangi Cory York, Walter York, dan Lexi York yang terlihat benar-benar kebingungan. Cory, Walter, Lexi. Apakah kalian bertiga juga berniat memberontak? Bab 3089. Cory York dan yang lainnya hanya tertawa dingin tanpa berkata sepatah kata pun. Jangan berkata begitu, Paman keempat. Teriak Vince York. Kami memberontak hanya karena terpaksa oleh dirimu. Mulai sekarang, waktumu sudah berlalu. Kalian bilang terpaksa memberontak. Sebelum Harvey York sempat berkata apapun, Marcel York memandang Vince sambil menghela napas panjang. Aku sudah sangat berhati-hati dalam berbisnis selama bertahun-tahun. Apakah kau benar-benar berpikir aku semudah itu untuk dimanfaatkan, ketika aku telah direndahkan oleh Nenek York dan keluarga sialan ini? Apakah kau pikir aku telah menyerah pada keluarga York Hong Kong dan tidak melakukan apa-apa setelah kehilangan anakku? Kau benar-benar pikir aku tidak tahu semua kejahatan yang kau lakukan di balik layar? Kau benar-benar mengira aku sudah kehilangan kendali atas kalian? Aku tetap diam dan membiarkan kalian membuat kesalahan karena aku berharap kalian akan sadar dan belajar dari kesalahan itu agar bisa menjadi pewaris sejati keluarga ini. Tapi kenyataannya berkata lain. Kau tidak layak. Kau menggunakan orang-orang dari Island Nation untuk menekan massa di pesta ulang tahun Nenek York. Kau benar-benar mengecewakanku, Vince. Sekarang aku tegaskan. Selama aku masih hidup, kau akan tetap menjadi pelayan rendahan. Apakah kau benar-benar mengira dirimu panglima perang, menghasut kudeta seperti ini? Marcel menatap tajam dengan ekspresi tenang. Namun kata-katanya cukup membuat Cory dan yang lainnya terdiam terpaku. Sudah lama tak ada yang melihat sorot mata mendominasi dari Marcel. Ia dikenal sangat lembut dan elegan, tampak seperti seseorang yang mudah dimanfaatkan. Namun ia tetap kepala keluarga. Berhentilah mengatakan omong kosong seperti ini, Marcel. Vince tertawa dingin lalu melangkah menuju kerumunan. Cory, Lexi York, Walter York, dan para elit keluarga berdiri di belakangnya, diikuti para elit dari Island Nation. Shinkage Wei, Nen Wei, keluarga suci Mikado, mereka semua adalah anggota dari Island Nation. Dewa Perang dan King of Arms juga berjajar. Niat membunuh mereka tampak jelas. Merekalah yang mendukung kebangkitan Vince. Inilah alasan Vince memicu kudeta. Vince menyilangkan tangan. Lord York, Paman keempat. Kekuatan adalah segalanya saat ini. Tanpa kekuatan, kau bukan siapa-siapa. Dengan ini, aku akan bangkit. Aku akan bisa. Vom. Sebelum Vince sempat menyelesaikan kalimatnya, suara gemuruh keras terdengar dari langit, lalu helikopter bersenjata muncul. Tak terhitung senjata api mengarah ke orang-orang di bawah setelah pintu terbuka. Tentu saja, sang kepala keluarga tidak hanya menggertak. Ia sudah siap. Dalam sekejap, situasi menjadi sangat tegang. Perang bisa pecah kapan saja jika ada yang salah langkah. Jika itu terjadi, mayat akan bertumpuk seperti gunung. Nenek York perlahan menutup matanya dengan rasa kecewa saat menyaksikan kejadian itu. Bab 3090. Hahaha. Hahaha. Vince York tertawa terbahak-bahak saat melihat helikopter bersenjata turun dari langit. Aku meremehkanmu, Paman keempat. Aku tidak menyangka bahwa kau sudah bersiap menghadapi kudetaku. Mengagumkan. Sungguh luar biasa. Tapi, apa kau benar-benar akan melakukan ini? Keluarga kita bisa runtuh jika kita terus bermain seperti ini. Kau telah bekerja keras demi keluarga selama ini. Apa kau benar-benar siap menghancurkan keluarga hanya demi konfrontasi ini? Tatapan dingin melintas di wajah Vince. Marcel York mengernyit dan melirik ke arah orang-orang di depannya sebelum mengalihkan pandangannya ke pihak yang berdiri bersamanya. Ia merasa memiliki peluang untuk menang. Namun, bahkan jika ia menang, kerugiannya akan sangat besar. Jelas, inilah alasan mengapa Vince begitu percaya diri. Ia tahu bahwa Marcel tidak akan berani menyerang. Itulah sebabnya. Aku punya usulan.
Sebuah cara agar keluarga tetap aman dan utuh. Vince melangkah maju dan melambaikan tangannya. Lalu, sebuah kursi diletakkan tepat di belakangnya. Ia duduk dengan kaki bersilang, memandang kerumunan di depannya dengan senyum tipis, sebelum menatap tajam ke arah Harvey York. Para ahli dari Island Nation segera melihat hal itu. Masing-masing dari mereka menunjukkan tatapan dingin dan mematikan. Dengan satu perintah dari Vince, mereka tidak akan ragu untuk menyerbu Harvey. Namun, Vince tidak terburu-buru. "Mengapa kau tidak bermain denganku, Harvey?" kata Vince dengan senyum ringan. "Aku sudah menyiapkan beberapa ahli untukmu hari ini. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Lagi pula, kau adalah talenta hebat yang mengakhiri hidup sang pendekar pedang. Jika kau berani memainkan permainan kecil yang sudah aku siapkan ini, maka, aku akan membatalkan kudeta ini dan menghilang tanpa jejak. Bukankah kau orang yang menjunjung keadilan? Bukankah kau mencintai negaramu? Apa kau masih rela mengorbankan segalanya demi tanah airmu? Ayo. Jika kau bisa membunuhku sendirian, maka semua ini akan berakhir selamanya. Tapi, apa kau benar-benar punya nyali untuk bermain?" Semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Mereka tidak menyangka Vince akan mengajukan usulan seaneh itu. Ia mempertaruhkan nyawa Harvey demi masa depan keluarga. Poin yang bagus. Lexi York melangkah keluar dari kerumunan dan menatap dingin ke arah Harvey. "Kau benarkan? Kau selalu memikirkan gambaran besar kan? Jika kau bermain dengan Vince, kudeta ini akan segera berakhir. Kau bisa menyelamatkan semua orang yang tak bersalah ini. Apa yang akan kau katakan? Atau kau takut setelah melihat semua orang yang bersama Vince? Aku bisa memberimu pilihan lain jika memang begitu. Berlututlah di hadapan Vince, dan aku akan membiarkanmu pergi." Ekspresi main-main muncul di wajah Lexi pada saat itu.